Ya, pada sore hari ini kami akan membacakan rilis pers Aksi Damai Piknik Nasional Rakyat menagih 17+8 tuntutan rakyat. DPR RI 5 September 2025 16.25 waktu Indonesia Barat. Bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi dan perjuangan untuk keadilan, hari ini ribuan rakyat Indonesia, mulai dari mahasiswa, buruh, akademisi, masyarakat sipil, dan elemen rakyat lainnya berkumpul dalam aksi damai bertajuk Aksi Piknik Nasional Rakyat menagih 17+8 tuntutan rakyat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Jakarta. Aksi bersejarah ini menegaskan tekad rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan ekonomi, seiring berakhirnya tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka pendek dari 17+8 tuntutan rakyat. Kami, segenap rakyat Indonesia, mengutuk keras tindakan brutal aparat negara dan merumuskan 5 tuntutan kritis untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh 17+8 tuntutan rakyat yang lebih luas, menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi. Seperti pepatah Sunda, mungkiruh tigirang, komo kahirina. Perkelahian di hulu akan mengalir ke hilir. Aksi damai hari ini adalah pesan tegas kepada pemerintah bertindak segera untuk memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat. Kami, segenap rakyat Indonesia, menyerukan pemerintah Indonesia secara tegas untuk 1. Segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam 5 tuntutan. Membentuk dan memberikan legitimasi kepada tim ad hoc independen yang melibatkan komponen rakyat untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara. Mengingat pelanggaran yang terjadi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah hati nurani terhadap penyelesaian yang transparan dan berkeadilan. Sebagai konsekuensi logis dan tindakan represif tersebut, kami menuntut pemerintah untuk mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi dengan menghentikan dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum. Kami meyakini bahwa militerisasi ruang sipil hanya memperpanjang eskalasi konflik dan mengikis kepercayaan publik lebih jauh terhadap institusi penegakan hukum. Kami juga menuntut evaluasi total terhadap Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat represif di tengah ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ini kami nilai tidak berpihak pada rakyat, sehingga evaluasi harus mengedepankan partisipasi bermakna dan memprioritaskan kembali anggaran untuk perlindungan sosial. Selanjutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kebijakan, dan penggunaan anggaran pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah perlu memahami bahwa kekecewaan publik muncul sebagai hasil dari akumulasi permasalahan yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pembuatan kebijakan harus mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berbasis bukti dan taat aturan. 2. Reformasi proses legislasi oleh DPR RI agar bebas dari segala bentuk konflik kepentingan, sehingga kebijakan tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menentu. Selemah-lemahnya, pimpinan partai politik harus segera menjatuhkan sanksi tegas pada kadernya melanggar kode etik, serta memicu kemarahan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui mekanisme pergantian antar waktu. 3. Menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan dan mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap rakyat dengan cara mereformasi pendekatan pengamanan dan penjagaan ketertiban umum agar tidak represif dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan menghentikan seluruh praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang sudah dijamin konstitusi. Selanjutnya, menghentikan impunitas dengan menindak setiap aparat, baik pelaksana maupun pemberi perintah, yang terbukti terlibat dalam praktik kekerasan secara adil, terbuka, dan akuntabel. Selanjutnya, memulai reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi kepolisian Republik Indonesia guna menjamin penegakan hukum yang bersih, profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 tuntutan rakyat yang mencakup tindakan
segera seperti penarikan TNI dan peran sipil, membatalkan dan mengevaluasi seluruh tunjangan dan fasilitas mewah bagi anggota DPR RI dan penyelenggaraan negara lainnya. Memastikan transparansi anggaran sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara dan keterbukaan informasi publik, serta tuntutan jangka panjang seperti reformasi kelembagaan DPR RI, penguatan penegakan anti korupsi, dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang mencekik rakyat. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan beban anggaran negara untuk tunjangan pejabat di tengah kesulitan ekonomi ini diperparah oleh pembunuhan Afan Kurniawan oleh aparat kepolisian. Setelah 10 nyawa direnggut, kami mendesak pemerintah untuk mendengarkan rakyatnya konsesi parsial seperti pembatalan tunjangan dan penonaktifan anggota DPR RI yang tidak diatur oleh Undang-Undang MD 3 tidak cukup selama negara abai terhadap brutalitas aparat, penahanan demonstran, dan kegagalan institusional dan sistemik. Aksi damai piknik nasional rakyat hari ini ditandai dengan semangat persatuan dan disiplin. Peserta mengenakan warna pink dan hijau sebagai penghormatan kepada perempuan, buruh, dan pahlawan rakyat yang terus bersuara. Kami membuktikan bahwa rakyat tetap damai dan tidak termakan provokasi dengan menolak penjarahan, perusakan, atau propaganda yang memecah belah. Ini adalah suara jiwa Indonesia, kata juru bicara gerakan. Kami berkumpul untuk menghormati mereka yang gugur, menuntut keadilan, dan mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar. 5 tuntutan piknik rakyat Indonesia dan 17+8 tuntutan rakyat adalah peta jalan menuju Indonesia yang adil dan demokratis. Aksi damai ini menegaskan kembali komitmen rakyat Indonesia untuk pertama, tindakan segera terhadap 5 tuntutan piknik nasional rakyat dengan fokus pada keadilan bagi korban kekerasan aparat hukum dan negara. 2. Pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat dengan membebaskan demonstran yang ditahan, mengembalikan TNI ke barak, serta mereformasi institusi Polri dan kebijakan yang anti rakyat. 3. Penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung Undang-Undang Dasar 1945 guna memulihkan kepercayaan melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kami, segenap rakyat Indonesia, mengapresiasi keberanian seluruh peserta dan berkomitmen untuk melanjutkan advokasi, bantuan hukum, dan koordinasi guna menjaga ruang sipil yang aman. Kami mengajak media untuk mengamplifikasi tuntutan rakyat dan meminta pertanggungjawaban penguasa. Pemerintah harus segera memenuhi tuntutan ini atau tekad rakyat akan semakin kuat untuk Indonesia yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dan jangan lupa kawan-kawan, kita juga menuntut pemerintah dapat menjamin pekerjaan yang layak, upah dan layak, dan jaminan pekerjaan untuk kelompok buruh dan seluruh masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Wah, 17 pesawat hari ini. Saya cuma deadline, yuk awasi. Oke, makasih Bang. Yuk. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini jam 14.59, situasi aman. Ada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sedang menyampaikan pendapat dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari Bandung, ya, dari sebuah universitas. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari yang sangat mulia ini, kami menghaturkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan semangat Maulid Nabi, kita terus bersama-sama berkomitmen untuk bekerja sama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Tentunya situasi aman merupakan harapan kita bersama.